Gue udah bahas hampir semua servan dari Camelot atau servan-servan beja bundar. Gue udah bahas Artoria Saber, Artoria Lancer, Merlin, Bedivere, Gawain, Lancelot, dan kayaknya gue selalu menyebut satu nama nih di setiap video mereka. Morgan Le Fay atau Lady of Lake Vivian. Nah, siapa sih sebenarnya sosok ini? Ya rasanya kurang lengkap aja kalau gue udah ngebahas semua kesatria beja bundar. Tapi gue kelupaan buat ngebahas orang ini nih. Oke, mari kita bahas. Morgan Le Fay adalah kakak kandungnya Artoria Pendragon yang harusnya menjadi pewaris dari Britania. Makanya dia sangat berambisi untuk menggulingkan Artoria dan merebut tahta Britania. Oh ya, ini juga menjadi alasan kenapa Morgan punya Saber Faces ya. Bayangin aja, ini Artoria versi MILF yang toksik, licik, dan manipulatif. Dia adalah manifestasi dari Pulau Britania itu sendiri. Makanya dia sangat berambisi untuk menjadi raja. Dan seolah-olah dia lahir untuk Britania. Makanya dia sangat iri karena Artoria yang dipilih untuk menjadi raja. Morgan memiliki kualifikasi yang dia anggap lebih untuk menjadi raja. Namun sayangnya, Uther lebih memilih Artoria untuk jadi raja. Morgan memiliki 3 kepribadian yang berbeda. Kepribadian manusia biasa, Morgana Pendragon, kepribadian seorang peri, Lady of Lake Vivian, dan kepribadian yang menjadi manifestasi dari Pulau Britania, Morgan Le Fay. Ini adalah fakta yang hanya Morgan tahu. Makanya dia merasa jadi MC dan ingin menguasai Britania. Dan kepribadian yang sering kita lihat itu adalah si Morgan Le Fay, manifestasi dari Pulau Britania. Bisa dibilang ini adalah kepribadian andalannya lah. Cemburuannya pada Artoria membuatnya melakukan segala cara untuk merebut tahta dari Artoria. Awalnya dia ingin menyingkirkan Caliburn sebagai simbol dari penguasa Britania dari Artoria. Namun kepribadiannya yang lain, Vivian, justru memberikannya Excalibur, Divine Construction yang dibuat oleh para peri untuk melawan kejahatan. Buset dah, gimana coba? Waktu Artoria diubah jadi pseudo-male sama Merlin, dia mencuri spermanya Artoria dan membuat sebuah homunculus, Mordred Pendragon, untuk dia kendalikan dan untuk membunuh Artoria di masa depan. Dia menyembunyikan Mordred sebagai senjata terakhirnya dan terus mendoktrinnya untuk menjadi raja agar dia bisa dikendalikan. Dan akhirnya Mordred melakukan pemberontakan dan membunuh Artoria pada akhirnya. Selain Mordred juga, dia mengendalikan anaknya Agravain sebagai member dari Knight of Round Table untuk mengintervensi politik di Britania. Seperti saat Lancelot berselingkuh dengan Guinevere untuk mengeksekusi Guinevere. Setelahnya timbul kekacauan. Di sanalah Mordred bisa melakukan pemberontakan. Ya, sebenarnya Morgan punya anak lain juga ya, bukan cuma mereka berdua. Ada Gawain, Gareth, dan Gaheris. Tapi ya, yang dia kendalikan cuma Morgan dan Agravain doang. Dia menikah dengan King Blood dan memiliki ke-4 anak itu. Oh iya, Mordred itu kan hitungannya anak dia dengan Artoria ya. Jadi anaknya sama King Lot itu cuma Gawain, Agravain, Gareth, dan Gaheris. Sebelum Battle of Camlands, Morgan menghilangkan penghalang terbesarnya, Avalon, yang merupakan sarungnya Excalibur yang memberikan keabadian pada penggunanya. Ini membuat Artoria bisa dibunuh. Setelah kematian Artoria, Bedivere mengembalikan Excalibur ke Lady of Lake, dan Lady of Lake membawanya ke Avalon, juga dengan mayatnya Artoria agar bisa dipulihkan kembali. Dan ketika Britania dilanda krisis, Artoria dapat kembali dan menyelamatkannya. Setelah kematian Artoria, Morgan membuat sebuah mystic code bernama Ed untuk menyegel Ronggo Miniat dan diletakkan di desanya Grey. Makanya Grey bisa punya senjata itu. Ed sendiri adalah sebuah tiruan dari kepribadiannya si Sir Kay
salah satu Knight of Round Table. Morgan membuat Misty Code bernama Erosion yang bisa memisahkan antara jiwa, raga, dan pikiran manusia. Ini dia berikan ke desanya Grey, kalau saja tubuh yang bisa dijadikan wadah Artoria untuk kembali lagi udah muncul. Mari kita bahas Vivian sekarang. Vivian adalah muridnya Merlin dan orang yang menjebaknya di Avalon untuk selamanya. Ya, dia love-hate relationship lah sama si Merlin. Ya, gimana si Merlin ini? Dia adalah kebalikannya Morgan yang kejam dan justru baik dan ingin membimbing Artoria. Dia mungkin terkesan sebagai peri yang polos lah. Dia melakukan perannya sebagai seorang peri untuk memberikan Artoria Excalibur dan sebuah blessing of the Lake, yang membuat Artoria bisa berjalan di atas air tuh. Vivian juga membesarkan Lancelot yang waktu itu kehilangan orang tuanya. Namun, berbeda dengan versi Morgan, Vivian nggak membesarkan Lancelot buat jadi pionnya, kayak Mordred dan Agravain. Malahan Lancelot bergabung dengan Knight of Round Table atas kemauannya sendiri. Oh iya, si Morgan Le Fay bahkan pernah menggoda Lancelot loh. Aduh. Gimana nih? Morgan terus hidup sampai di zaman 12 Paladin Charlemagne dan menjadi antagonis di cerita itu bersama dengan Merlin yang menjadi lawannya lagi. Ya, kalau kita ngomongin soal kekuatan ya, Morgan ini bisa dibilang salah satu penyihir terkuat lah. Ya, dia bukan yang terkuat, tapi salah satu yang terkuat menurut gua ya. Morgan ini bisa dibilang dia setara dengan dewa lah. Ini dikarenakan sejak dia lahir, dia udah spesial. Seorang peri dan juga seorang manifestasi dari Pulau Britania itu sendiri. Selain itu juga, kejeniusannya juga sangat luar biasa dan membuat dia bisa menciptakan berbagai macam magecraft. Dia punya Primeval Curse, sebuah kutukan yang dia warisi dari Uther. Makanya lu bisa lihat kalau dia nyerang tuh di FGO, ada efek kayak hitam-hitam kayak gitulah, kayak apa ya, kayak lumpur atau cairan kayak gitulah. Kepribadian manusianya, Morgana Pendragon, sebenarnya cuma manusia biasa dan bahkan dia nggak ingin membunuh Artoria. Dia pengen super justru. Nggak banyak yang bisa dikulik dari Morgana sih, tapi yang jelas ini adalah kepribadian aslinya. Morgan kemudian disummon ke Lost Bell Camelot sebagai ruler ya. Anjir, ruler loh. Setara dengan Jane di Ark tuh. Kalau kalian yang udah main Lost Bell ini, bagaimana menurut kalian soal Morgan di sini? Dia tuh baik apa jahat sih? Gua sejujurnya ya, menganggap kalau Morgan di sini memainkan peran yang besar dan bisa dibilang menjadi penyelamat Britania sementara lah. Tapi ya, namanya juga Morgan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Gue nggak akan spoiler lah soal Morgan di Lost Bell ini. Jadi kalian bisa main sendiri lah. Pokoknya ini epic, iya, emosional, iya. Wah, bercampur dah. Kesimpulannya, 3 orang yang berbeda dalam satu tubuh benar-benar sulit untuk dianalisa. Gue mau bilang dia jahat, tapi baik. Gue mau bilang dia baik, tapi jahat. Buset dah. Morgan Le Fay itu kepribadian yang jahat, iri, dan dengki. Sedangkan Vivian adalah kepribadian yang baik. Lalu Morgana, kepribadian manusianya yang cenderung biasa-biasa aja. Dan bahkan seperti bangsawan yang baik dan gagah berani. Ya, bagaimana menurut kalian lah? Gue sendiri agak bingung sih. Kepribadian yang sering dia pakai ini, Morgan Le Fay. Wah, agak mixed feeling lah. Gue di satu sisi suka dengan Morgan, di satu sisi gue benci juga sama dia ya. Soalnya waifu gue kan Mordred dan Dragon ya. Oke. Gimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.